Tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlima ingin mempresentasikan tugas pilihan ketiga Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Farah Ayub. Nama saya Fikri Yogi Prasetyo. Nama saya Muhammad Devora Kaputra. Nama saya Muhammad Fitra Arfian. Nama saya Syarif Hidayatullah. Next. Pertemuan 8, Decision Support System atau DSS. Yang pertama, pendukung keputusan dalam bisnis, informasi, keputusan dan manajemen, terus kualitas informasi, dan terakhir struktur keputusan. Next. Informasi, keputusan, dan manajemen. Ini ada contoh bagan struktur keputusan. Yang pertama ada manajemen strategis, eksklusif, dan direktur. Yang kedua ada manajemen takis, manajer unit bisnis, dan tim mandiri terstruktur. Yang ketiga ada manajemen operasional, manajer operasional, dan tim mandiri. Next. Berikutnya, kualitas informasi. Isi, yang pertama, keakuratan. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga, kelengkapan. Yang keempat, keringkasan. Yang kelima, cakupan. Dan yang keenam, kinerja. Next. Selain isi, kualitas informasi juga ada waktu dan bentuk. Kalau waktu, yang pertama ketepatan waktu, kekinian, frekuensi, periode waktu. Sedangkan kalau bentuk, yang pertama kejelasan, rinci, urutan, presentasi, media, struktur, keputusan. Next. Pengertian Decision Support System. Menurut Michael S. Schott, Morton, dan Peter G. Kien, sistem pendukung keputusan adalah sistem penghasil informasi yang ditunjuk pada suatu masalah yang harus dibuat oleh manajer. Menurut Raymond, sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi yang ditunjuk untuk membantu manajemen dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Menurut Little, sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model. Yang pertama ada model pengambilan keputusan, yang kedua ada tahap intelligence, yang ketiga ada tahap desain, yang keempat ada tahap choice, yang kelima ada tahap implementation. Next. Struktur dan komponen DSS. Yang pertama itu ada subsistem manajemen data, yang kedua subsistem manajemen model, yang ketiga antar muka pengguna, yang keempat ada pengguna, yang kelima subsistem berbasis pengetahuan. Kemampuan DSS. Sistem pendukung keputusan menyediakan dukungan untuk pengambilan keputusan utamanya pada keadaan-keadaan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kedua, menyediakan dukungan untuk tingkat manajerial dari eksekutif sampai manajer. Tiga, menyediakan dukungan untuk kelompok individu. 4. Sistem pendukung keputusan menyediakan dukungan kepada independen. 5. Sistem pendukung keputusan memberikan dukungan kepada semua phase. Keenam, sistem pendukung keputusan mendukung banyak proses dan gaya pengambilan keputusan. 7. Sistem pendukung keputusan adaptif terhadap waktu. Next. Pihak yang berperan dalam pengembangan DSS. Yang pertama, manajer atau pemakai. Yang kedua, penghubung. Yang ketiga, pembangun SPK atau fasilitor. Yang keempat, pendukung teknik. Yang kelima, pengembang peralatan. Next. DSS kelompok. DSS kelompok adalah sistem berbasis komputer interaktif yang memfasilitasi usaha kelompok untuk menemukan solusi atau masalah semi terstruktur dan masalah terstruktur. Tujuan dari DSS kelompok adalah mendukung proses mencapai keputusan. Generasi pertama GDSS didesain untuk mendukung pertemuan tatap muka yang biasanya disebut ruang keputusan.
tempat bagi DSS kelompok untuk bertatap muka di mana terminal tersedia bagi para partisipan. Next. Keuntungan DSS. 1. Proses pemodelan menjadi pengalaman belajar. Kedua, kecepatan simulasi memberikan kemampuan bagi kita untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam jangka waktu yang singkat. Ketiga, model memberikan daya peramalan. Keempat, model membutuhkan biaya yang lebih murah daripada model trial and error. Yang kelima, dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Yang keenam, sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya. Yang ketujuh, lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Yang kedelapan, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajer yang kurang berpengalaman. Yang kesembilan, untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberi keputusan yang lebih efektif. Yang ke-10, fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan kesempatan bagi beberapa manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Yang ke-11, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Next. Kerugian DSS. Sulitnya permodelan sistem bisnis dan akan menghasilkan model yang tidak dapat menangkap semua pengaruh pada entity. Dibutuhkan keterampilan matematika yang tinggi untuk mengembangkan model yang lebih kompleks secara pribadi. Next. Pertemuan 9. Metodologi siklus hidup sistem. Siklus hidup sistem. Metodologi adalah suatu cara yang disarankan untuk melakukan suatu hal. Tahap-tahap siklus hidup ada perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, penggunaan, pengelolaan siklus hidup. Next. Siklus hidup, sistem yang pertama dikelola oleh manajer, unit jasa informasi oleh manajer analisis sistem, pemrograman, dan operasi. Ketika sistem lingkup sistem menyempit dan lebih fokus ke operasional, maka kemungkinan besar kepemimpinan akan dipegang oleh eksekutif yang lebih rendah. Komite pengarah SIM yang memiliki 3 fungsi pokok adalah menetapkan kebijakan, menjadi pengendali keuangan, dan menyelesaikan pertentangan. Tahap perencanaan. Next. Keuntungan dari merencanakan CBIS. Menentukan lingkup dari proyek, mengenali berbagai area permasalahan potensial, memberikan dasar untuk pengendalian. Langkah-langkah dalam tahap perencanaan yaitu ada 3. Menyadari masalah, mendefinisikan masalah, menentukan tujuan sistem. Next. Langkah-langkah dalam tahap perencanaan. 1. Menyadari masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Yang ketiga, menentukan tujuan sistem. Yang keempat, mengidentifikasi kendala-kendala sistem. Yang kelima, membuat studi kelayakan. Yang keenam, mempersiapkan usulan penelitian sistem. Yang ketujuh, menyetujui atau menolak penelitian proyek. Yang kedelapan, menetapkan mekanisme pengendalian. Next. Prototyping. Prototype memberikan ide bagi pembuat atau pemakai potensial tentang cara sistem akan berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Proses tersebut disebut prototyping. Daya tarik. Komunikasi antara analisis sistem dan pemakai membaik. Kedua, analisis dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pemakai. Ketiga, pemakai berperan lebih aktif dalam pengembangan sistem. Keempat, waktu lebih efisien. Kelima, penerapan menjadi lebih mudah. Next. Potensi kegagalan prototyping. 1. Ketergesaan dalam membuat prototype mungkin menghasilkan jalan pintas dalam definisi permasalahan, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. 2. Pemakai mungkin begitu tertarik pada prototype sehingga mengharapkan sesuatu yang tidak realistis dari sistem operasional. 3. Prototype jenis 1 mungkin tidak seefisien sistem yang dikodekan dalam bahasa pemrograman. 4. Hubungan komputer manusia yang disediakan oleh
peralatan prototyping tertentu mungkin tidak mencerminkan teknik perancang yang baik. Next. Pertemuan 10. E-business, e-commerce. Bisnis adalah aktivitas produksi, jual beli, pemasokan, dan distribusi barang atau jasa untuk mendapatkan umpan balik yang bersifat komersil. Ada 9 jenis-jenis aktivitas bisnis, yaitu pertama, perolehan atau pemasukan bahan baku atau jasa. Kedua, produksi barang atau jasa. Ketiga, pendistribusian barang atau jasa kepada konsumen. Keempat, transaksi jual beli. Kelima, pemasaran. Keenam, pelayanan. Ketujuh, kegiatan operasional dan manajerial di internal perusahaan. Kedelapan, pembinaan hubungan baik dengan para stakeholders. Kesembilan, pembelajaran bisnis. Next. Stakeholder adalah semua pihak internal maupun eksternal yang mendukung kemajuan dan keberhasilan perusahaan. Menurut R. Kelly Rayner, e-business adalah lebih luas dari e-commerce. Selain melakukan aktivitas jual beli produk atau jasa, e-business juga melakukan pelayanan konsumen, kerjasama dengan mitra bisnis, belajar bisnis melalui e-learning, dan melaksanakan tugas-tugas bisnis internal perusahaan yang dilakukan secara elektronik. E-commerce adalah proses transaksi jual beli dan pengiriman pertukaran barang jasa melalui jaringan komputer seperti internet. Next. Ada beberapa komponen e-commerce untuk mengaplikasikan e-commerce, yaitu instruktur TI untuk e-commerce, yang kedua masyarakat pengguna, yang ketiga peraturan atau kebijakan, yang keempat marketing atau pemasaran, yang kelima layanan pendukung, yang keenam mitra bisnis. Next. Berikut ini adalah masalah manajerial dalam e-business dan e-commerce. Yang pertama, pengaruhnya bagi perusahaan karena banyak mengubah cara-cara bisnis yang biasanya dilakukan secara konvensional atau tidak online. E-commerce memerlukan pengembangan sistem informasi menjadi terintegrasi. Terus terjadinya kekurangan tenaga pelaksana yang memiliki keahlian lengkap pengoperasian e-commerce. Next. iOS adalah sistem informasi yang berbasis web yang menghubungkan dengan beberapa perusahaan atau organisasi untuk kepentingan dan koordinasi bisnis yang lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan iOS, kita bisa mendapatkan manfaat, yaitu 1. Dapat menstransmisikan penukaran dokumen, pesan, pembayaran. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi bisnis. Ketiga, meningkatkan kualitas hubungan baik dengan para mitra bisnis. Keempat, meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Next. Pertemuan 11 dan 12. Competing with Information Technology. Strategi sistem informasi adalah sistem informasi yang menggunakan TI untuk membantu organisasi dalam pertama, memperoleh keunggulan kompetitif, kedua, mengurangi kerugian kompetitif, dan yang ketiga, memenuhi tujuan strategis perusahaan lainnya. 5 competitive strategies. Cost leadership. Pertama, menjadi produsen murah. Kedua, membantu pemasok atau pelanggan mengurangi biaya. Ketiga, meningkatkan biaya pesaing. Contoh penawaran harga penjual secara online sehingga pembeli dapat menetapkan harga terendah. Next. Yang B, differentiation strategi. Yang pertama, membedakan produk suatu perusahaan dari para pesaingnya. Kedua, fokus pada segmen tertentu atau pasar bagus. Contohnya adalah produk menggunakan desain dari pelanggan online. Yang C ada innovation strategi. Yang pertama, produk yang unik, layanan atau pasar. Yang kedua, perubahan radikal untuk proses bisnis. Contohnya ada Amazon Online, full service, customer system. Next. Yang B, growth strategi. Yang pertama, memperluas kapasitas perusahaan untuk memproduksi. Yang kedua, memperluas ke pasar global. Yang ketiga, diferensifikasi ke produk atau layanan baru. Contoh, Walmart memesan dagangan melalui pelacakan
satelit global. Yang alliance strategi. Yang pertama, membangun hubungan dan aliansi dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lain. Yang kedua, termasuk merger, akuisisi, usaha bersama, perusahaan maya. Contoh, Walmart menggunakan inventory otomatis terhubung langsung dengan supplier. Next. Penggunaan IS pada rantai nilai. Rantai nilai mengkategorikan aktivitas umum nilai tambah dari sebuah organisasi. Aktivitas tersebut dibagi menjadi dua, yaitu primary activities dan supported activities. Yang pertama, primary activities. Inbound logistik, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Terus operation adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Terus outbound logistik, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Lalu ada marketing and sales, adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Terus ada service, yaitu aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk. Next. 2. Supported activities. Procurement adalah berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Human Resource Management adalah pengatur sumber daya manusia mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai pemberhentian. Technological Development adalah pengembangan peralatan, software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Infrastruktur terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi, akuntansi keuangan, perencanaan, GM, dan sebagainya, yang melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagiannya menjadi sebuah kesatuan. Penggunaan strategi pada IT perusahaan yang menekankan penggunaan strategi bisnis TI akan menggunakannya untuk mendapatkan diferensiasi kompetitif. Next. Pertemuan 13, tantangan keamanan dan etis. Keamanan, TI, etika, dan masyarakat. Keduanya memiliki manfaat dan efek merugikan pada masyarakat dan orang. Pertama, kelola aktivitas kerja untuk meminimalkan efek merugikan TI. 2, optimalkan efek yang menguntungkan. Etika bisnis. Pertanyaan etika yang dihadapi oleh para manajer sebagai bagian dari pengambilan keputusan bisnis harian mereka meliputi pertama, keadilan, kedua, hak, ketiga, kejujuran, dan yang keempat, latihan kekuatan perusahaan. Next. Prinsip etika teknologi. Yang pertama ada proporsionalitas, yaitu yang baik yang dicapai oleh teknologi harus lebih besar daripada bahaya atau risikonya. Tidak boleh ada alternatif yang mencapai manfaat yang sama atau sebanding dengan lebih sedikit bahaya atau risiko. Yang kedua, penjelasan dan persetujuan, yaitu mereka yang terkena dampak teknologi harus memahami dan menerima risikonya. Yang ketiga, keadilan, yaitu manfaat dan beban teknologi harus didistribusikan secara adil. Yang terakhir ada resiko minimal, yaitu bahkan jika dinilai dapat diterima oleh 3 pedoman lainnya, teknologi tersebut harus diterapkan untuk menghindari semua risiko yang tidak perlu. Next. Kejahatan komputer. Yang pertama, penggunaan, akses, modifikasi, atau penghancuran perangkat keras, perangkat lunak, data, atau sumber daya jaringan yang tidak sah. Yang kedua, pelepasan informasi tanpa izin. Yang ketiga, penyalinan perangkat lunak yang tidak sah. Yang keempat, menolak akses pengguna akhir ke perangkat keras, perangkat lunak, data, dan sumber daya jaringan sendiri. Yang kelima, menggunakan atau berkonspirasi untuk menggunakan komputer atau sumber daya jaringan secara ilegal untuk mendapatkan informasi atau properti berwujud. Peretasan adalah penggunaan komputer yang obsesif dan akses yang tidak sah dan penggunaan sistem jaringan komputer. Next. Pencurian cyber. 1. Banyak kejahatan komputer melibatkan pencurian uang. 2. Mayoritas adalah pekerjaan dalam yang melibatkan entry jaringan yang tidak sah
dan penggantian database komputer untuk menutupi jejak karyawan yang terlibat. Yang ketiga, banyak serangan terjadi melalui internet. Yang keempat, sebagian besar perusahaan tidak mengungkapkan bahwa mereka telah menjadi target atau korban kejahatan dunia maya. Sniffer, satu digunakan untuk memonitor lalu lintas atau kapasitas jaringan. Yang kedua, temukan bukti penggunaan yang tidak tepat. Next. Pedoman proporsional yang bertanggung jawab. 1. Bertindak dengan integritas. 2. Meningkatkan kompetensi pribadi. 3. Menetapkan standar kinerja pribadi yang tinggi. 4. Menerima tanggung jawab atas pekerjaannya. 5. Kemajuan kesehatan, privasi, dan umum kesejahteraan masyarakat. Next. Ya, itu tadi kami berlima mempresentasikan tentang tugas pilihan ketiga sistem informasi manajemen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.